Mereka mana ya? Nyari sesuatu. Nyari ngabuburit lah ya. Ngabuburit ya. Ngabuberang. Jalan-jalan nih sama Haji Mumu nih. Disupirin. Mantap. Gimana puasanya Ji? Lancar Ji? Alhamdulillah. Mantap ya. Lancar. Nanti lebaran bagian masuk apa kerja nih? Bagian libur dong. Oh, libur, mantap. Pulang berarti ke Tasik ya? Pulang besok Senin. Hari Senin pulang. Oh, lebaran antara Rabu atau Kamis ya? Iya, mudah-mudahan mah Rabu lah. Oh, hari Rabu mudah-mudahan ya. Kalau tradisi di Tasikmalaya biasanya ngapain aja nih kalau lebaran nih? Kalau di Tasik, kalau malamnya kumpul sama saudara. Sambil makan-makan malam sholat id ya. Kadang bakar-bakar ikan. Ya namanya sama keluarga. Dulu kan sering ngumpul sama keluarga, makan-makan bareng atau makan di luar gitu kan. Pas malam takbiran ya. Mumpung jalan-jalan. Nah, sekarang kan Covid, jadi kadang-kadang lewat Zoom meeting. Anjay, keren. Makan-makannya via online. Ya, ini nggak harus kayak pejabat. Zoom meeting itu jadi buat masyarakat, keluarga bisa. Dulu kan makan-makan di rumah, bakar-bakar ikan, atau makan-makan di luar. Setelah makan-makan di luar, setelah ini di rumah ya para laki-laki sekitar jam 12-an ke masjid takbiran jam 12 malam. Iya. Waduh, nggak ngantuk itu? Ya gimana lagi supaya tradisinya begitu ya. Keluarga bisa ngumpul dan ke masjid juga bisa gitu. Jadi hitung-hitung aplusan yang ngantuk di masjid itu. Oh, biasanya kalau sore anak-anak tuh mungkin ya. Ini yang tua-tuanya. Jadi sekalian kalau pas malam jam 12 ke masjid sambil bawa makanan. Biasanya sampai jam berapa tuh kalau takbiran malam gitu? Ya kalau saya mah sampai jam 4 sih. Jam subuh 4, ya. Jam 3 tidur sebentar terus mandi. Subuh sholat id gitu. Sempat tidur dulu sedikit ya. Iya. Sebelum sholat id. Berarti agak ngantuk tuh pagi-paginya. Kalau di sana gimana? Apa ngumpul-ngumpul salaman-salaman? Ya kalau sebelum Covid ya ke tetangga, ke saudara-saudara, ke tetangga salam. Setelah beres ya kita ke kampung halaman masing-masing atau ke tempat istri atau ke tempat suami, ke mertua, ke orang tua ya. Mertua dekat dari sana. Dekat mertua. Jadi aman lah, bisa lah kalau ke rumah mertua mah ya. Ya kalau deket sama mertua enaknya ada sih. Apa tuh? Jadi ketahuan kalau nggak punya uang teh ketahuan. Jadi nggak minta-minta. Jadi gimana kalau deket sama mertua? Enak. Jadi nggak ketahuan saya punya uang sama enggaknya. Kalau jauh pasti manis terus, wangi terus, disangkanya punya uang banyak terus gitu. Iya. Kalau di tempat saya kan kadang-kadang ada tuh bawain rantang atau bawain makanan, itu di sana gimana, sama? Ya enggak, di sana mah. Oh, di sana mah enggak malah ya. Enggak. Lebaran cuma bawain duit. Bawain duit sama kan sebelumnya udah dikirim. Oh, sebelum lebaran udah dipersiapin ya. Kue itu. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, di Tasik makanan yang khas lebaran apa tuh yang dinanti saat hari raya itu? Ketupat sayur. Sayur opor. Sama lah. Terus ya. ada lagi makanannya yaitu gulampo. Gulampo itu apa tuh? Semacam, saya baru dengar tuh. Semacam apa itu? Apa namanya? Apa ya? Sesuatu? Peyem teh apa sih? Peyem singkong. Tape. Tapenya tape dari beras ketan. Itu. Yang dibungkus daun jati itu bukan? Yang dibungkus daun itu, daun jambu. Daun jambu. Sampai ke hitam, itu enak banget. Kayak ketan-ketan gitu ya. Sampai ke daun jamunya juga berair dari si tape itu. Iya, yang suka di ember itu jualnya. Itu kan dari Kuningan kalau di ember. Ada ya di Kuningan benar. Di Tasik juga sama. Di Tasik sama, cuman pakai daun jambu kecil-kecil, dikit-dikit pakai tusuk gigi. Iya. Itu Itu kalau dari cemilannya
Cemilannya wah banyak ciri khas dari kampung, seperti seroja, gorengan, kue kewuk, terus sagon. Sasagon ya. Sagon anjing. Banyak ciri khas makanan kampung. Banyak ya. Iya. Kira-kira banyak ini nggak dinanti keponakan? Iya. Suka ini ya, mintain uang tuh sama nggak tuh kalau gini? Ya sama kita ya? Punya uang terus ditukar sama yang recehan yang baru-baru, yang masih lembarannya keras gitu. Dikasih ada yang 20 tergantung kita punya receh nukeran, kadang ada 5.000, kalau mau ngasih 10 berarti 2. Kalau 2.000, 20.000 1. Kalau 20.000 gimana anaknya lah biasanya. Kalau yang gede agak banyak, yang kecil yang ngasih kecil 2.000-an 10 lembar gitu. Mantap. Kalau buat keluarga sendiri persiapannya apa nih mau hari raya? Persiapannya biasa, udah disiapin makanan kayak cemilan-cemilan, terus dipersiapkan ketupat gitu kan. Ada nggak biasanya lebaran kan orang ya beli baju baru atau beli pakaian baru lah buat hari raya. Itu udah biasa. Udah ya? Biasa. Itu udah belanja belum nih? Belum, saya sekarang. Oh belum. Karena sekarang corona nggak bakalan rame. Nggak ada kepikiran beli baju beli apalah gitu. Tapi biasanya mah beli ini karena sedang corona, mungkin kita juga jarang keluar rumah ya. Paling cuma ke keluarga dekat aja ya. Tapi berbeda sekali dengan corona tahun kemarin. Kalau tahun kemarin terlalu ketat ya. Tapi sekarang orang-orang nggak pada digubris karena udah mulai jenuh di rumah, udah mulai sumpek di rumah. Ya tetap kalau kata pemerintah jangan banyak kerumunan, tapi di tengah kota kan susah. Bener. Terus yang penting sekarang istri dan anak yang beli baju. Kangen sama keluarga ya, rindu. Iya, jalan-jalan ke mall-mall gitu kan. Jadi kalau kata orang tuh rindu itu virus, silaturahmi vaksinnya. Kalau kita silaturahmi kita sembuh lah ya. Kangen-kangen rindu yang lama nggak ketemu itu mantap ya. Mantap, rame. Setelah kalau keluarga masih lama datang dari jauh pasti ke Pangandaran piknik. Oh biasanya liburannya ke Pangandaran ya, karena lumayan dekat. Berapa jam sih kalau dari sana itu? Dari Tasik paling 3 jam lebih. 3 jam ya, dekat ya kalau dari Tasik. Tempat liburan yang paling banyak dicari orang Tasik. Pasti kadang-kadang liburan hari ketiga pasti ya orang-orang pada main rekreasi kemana gitu kan. Banyaknya ke Pangandaran tuh berarti. Pangandaran, banyak tempat wisata lokal sekarang. Di kampung juga banyak wisata lokal seperti untuk tempat selfie. Ada yang baru tuh di Tasik ya. Iya. Kemarin Haji dari sana tuh. Iya, Karangresik. buat Kampung Korea. Yang seneng Korea. Pakai baju Korea, pakai baju Jepang, pakai baju India, Yunani. Terus apalagi banyak. Oh bukan cuma Korea aja. Itu bisa dilihat di YouTube-nya Haji Mumu, ada tuh tayangannya tuh. Dia udah nge-review tentang Karangresik namanya. Iya, tapi jalan-jalan. Saya sekarang belum kesana lagi karena kemarin bangunannya belum beres, yaitu bangunan. Oh belum rampung semua. Jepang. Berapa India, persen baru tuh? Yunani. Kemarin baru 30%-an. Oh masih sedikit ya. Tapi udah dibuka. Yang lain mah udah. Katanya kemarin udah dibuka, terus ada hujan esnya katanya. Mantap, Tasik hujan es. Ada hujan es aja, hujan salju yang kayak di Jepang gitu lah. Mantap ya. Jadi tinggal bawa sirup atuh itu. Jadi orang ke sana ganti baju, bisa selfie, bisa nunggu hujan es. Katanya sih kemarin jam 4 sore hujan esnya gitu, hujan buatan esnya. Wah keren Tasik guys tuh. Kapan-kapan kita mampir ke Tasik, kita lihat wisata-wisata di sana. Apalagi nanti habis Lebaran pasti ramai. Ya, cuma ya buat yang lokal aja dulu sementara ya. Yang di Tasik boleh main ke sana, cuman buat yang di luar kota kalau bisa di yang dekat-dekat rumah dulu. Kita menghindari penyebaran Covid guys. Nah itulah mungkin setelah Lebaran saya hari Sabtu OTW lagi ke
Purwakarta, dan hari Minggu paginya mulai masuk kerja. Oh, udah berapa hari lah libur? Ada sekitar 6 hari ya? 6 hari libur. 6 hari libur. Dan mudah-mudahan di jalan nggak bisa dipulangkan kembali karena sampai tanggal 17. Nih Haji Mumu lagi agak ketar-ketir sedikit nih, soalnya di jalan tuh banyak razia pemeriksaan. Cuman kita sih punya surat jalan, punya surat tugas yang mudah-mudahan sih bisa lah. Karena kan kita sedang bertugas guys, bukan buat pulang kampung atau jalan-jalan. Iya. Dan itu yang keseharian dijalankan, tugas 9 hari, terus libur 6 hari gitu. Bukan dalam arti mudik selamanya tinggal di Purwakarta, enggak. Tapi saya kerja 9 hari. Urusan kerja ya. Iya, kerja. Jadi selama kerja kita biasanya nginep di sini karena posisi jauh. Haji Mumu di Tasik kan nggak mungkin tiap hari bolak-balik, capek. Iya dong. Terus kan kerjanya juga 9 hari full. Iya, full. Jadi dia tidurnya di mana aja lah di Purwakarta yang ada tempat tidur, dia tidur guys. Ya tergantung Bapak tidur di pesawahan. Ya kita meluncur ke bawah ke kantor tidurnya. Ya mungkin kalau Bapak ke Subang, nah kita ikut ke Subang, tidur di Subang. Benar-benar. Gitu. Gimana tergantung Bapak, kita selalu ngekor. Jadi maksimalin ya libur Lebaran dapat sekitar 6 hari, bisa dimaksimalin aja ya. Iya. Rencana yang udah ini pengen kemana nih, ada nggak? Belum ada nih, belum ada rencana. Ada ya. Yang penting ngumpul dulu sama keluarga. Saudara. Itu yang paling penting lah. Kalau masalah berwisata mah nantilah nomor 2. Nomor 2 lah gimana. Lihat kondisi lah. Kalau zaman sekarang buat wisata mendingan hari-hari biasa, jangan kayak seperti sekarang lah. Biar dari terhindarnya dari kerumunan. Benar-benar. Iya, kita harus jaga juga guys. Sekarang nih kondisi lagi Covid. Ya paling yang deket-deket aja lah sama keluarga, kumpul keluarga itu juga nggak yang berlebihan, orangnya nggak banyak-banyak, keluarga kecil aja lah. Iya, dan kepada fans saya atau para penggemar dari fotografer bayaran dan saya, mohon dukungannya, mohon doanya supaya kita bisa lancar terus, dan mudah-mudahan saudara-saudara bisa pulang, mudah-mudahan bisa berkumpul sama sanak keluarga lah. Intinya mah bisa berkumpul pokoknya mah. Tapi buat yang deket aja. Dan yang nggak bisa pulang nanti juga ada waktunya. Kalau hari-hari biasa ada libur panjang tanggal merah kan biasanya suka ada Jumat tanggal merah. Nah Kamis sorenya udah pulang, Sabtu libur, Minggu libur. Nah itu pakai kesempatan untuk keluarga ngumpul karena sekarang ini nggak bisa ngumpul sama keluarga karena dilarang mudik gitu kan. Masih banyak waktu, jangan pernah. Jadi kalau yang memang nggak sama sekali nggak bisa pulang ya bersabar aja. Karena ini ya dari pemerintah upaya untuk mencegah penyebaran COVID. Kita belajar dari India ya. Di India kan makin parah kondisinya setelah banyak orang yang berkerumun segala macam. Kita coba menghindari itu biar cepat lekas selesai lah corona aja ya. Dah riwe lah, pusing. Ya. Oke, makasih nih buat Haji Mumu nih. Kita mau lanjut lagi, kayak ada tugas dari Bapak. Biasa ini lagi santai kita ngobrol-ngobrol tentang persiapan lebarannya Haji Mumu. Oke guys, jangan lupa di subscribe nih channelnya Haji Mumu Channel. Wah udah jadi YouTuber gede sekarang dari Tasikmalaya. Masih belajar, belajar terus gitu. Oke mantap, salam Haji Mumu. Yo, assalamualaikum. Jangan pernah berhenti untuk berbagi. Nah, eta. Assalamualaikum, sampurasun.